Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin bolu panggang jadul vanila. Ini tuh cuma 3 telur aja, tapi hasilnya super lembut. Dan aku juga mau bagiin tips biar hasilnya itu tidak seret, tidak bantat, dan anti gagal ya. Ya, siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahan-bahannya? Disimak videonya sampai selesai. Dan bagi yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Pertama di sini aku sudah siapkan 120 gram margarin. Dan di sini aku mau bagiin tips ya biar bolunya itu tidak seret. Nah, di sini aku mau tim dan aku sudah siapkan air yang sudah mendidih di dalam panci ini ya. Dan ini akan kita lelehkan dulu untuk margarinnya. Nah, ini untuk tips pentingnya ya. Untuk margarinnya ini kita lelehkan, tapi dilelehkannya ini jangan sampai benar-benar mencair seperti minyak goreng kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah mulai mencair dan tapi masih ada yang menggumpal kayak gini, ini langsung diangkat dari air panasnya, lalu kita pindahkan dan ini kita aduk sampai benar-benar mencair ya. Karena untuk tekstur margarinnya ini sudah mulai hangat, jadi dia akan mencair dengan sendirinya. Nah, jadi teksturnya masih agak kental seperti ini. Selanjutnya, di sini aku sudah siapkan loyang. Ini aku pakai loyang yang bentuknya itu bunga ya. Dan akan aku olesi menggunakan margarin tipis-tipis. Atau kalau misalkan kalian punya Carlo, boleh dipakai ya. Jadi Carlo itu campuran dari minyak goreng dan tepung terigu. Tapi di sini aku mau menggunakan margarin dan tepung terigu tipis-tipis. Nah, kalau udah diolesi dengan margarin, selanjutnya kita balurkan dengan tepung terigu. Ini tipis-tipis aja ya. Asal si tepung terigunya ini menutupi area loyangnya. Nah, ini sudah selesai dan akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah lalu masukkan 3 butir telur ayam segar. Ini kondisi telurnya suhu ruang ya. Dan masukkan 120 gram gula pasir. Lalu aku mau tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, tapi kalau yang cair boleh pakai setengah sendok teh ya. Lalu aku pakai setengah sendok teh emulsifier, aku pakai SP, boleh pakai TBM ataupun Ovalet ya, pilih salah satu. Dan ini langsung aja di mixer. Dari kecepatan terendah bertahap ke maksimal ya, sampai telur dan gulanya ini mengembang putih kental dan berjejak. Nah, ini sudah mengembang ya, kelihatan dia sudah meninggalkan jejak yang sudah tidak mulai tenggelam. Nah, aku mau matikan dulu aja mixernya. Selanjutnya aku mau tambahkan 100 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang. Aku pakai merek segitiga biru ya. Lalu aku tambahkan juga 20 gram tepung maizena. Ini sambil disaring ya agar tidak ada tepung yang menggumpal. Lalu 15 gram susu bubuk. Ini kita saring aja semuanya. Dan aku pakai 35 gram susu kental manis putih atau setara dengan 1 saset. Dan ini akan aku aduk kembali menggunakan mixer. Sebelumnya ini aku aduk dulu ya agar tepungnya tidak berhamburan. Dan kita mixer menggunakan speed yang terendah aja. Ini cukup sampai tercampur merata aja ya. Jangan terlalu lama di mixer karena itu akan bikin adonannya nanti bantat. Dan tips pentingnya juga agar anti gagal dan adonannya mengembang sempurna, yaitu saat kita mixernya itu harus benar-benar mengembang ya. Dan selanjutnya kita masukkan margarin yang sudah dilelehkan tadi. Tapi di sini aku mau pakai teknik aduk pancing ya, yaitu kita ambil secukupnya adonan, lalu kita masukkan ke dalam margarin yang sudah dilelehkan.
lalu kita aduk. Dan kalau udah tercampur merata, kita masukkan ke dalam adonannya dan diaduk kembali sampai benar-benar tercampur merata ya. Ini penting banget. Jangan sampai ada cairan margarin yang masih mengendap. Itu akan bikin bolunya itu nanti jadi kurang mengembang ya, atau jadi menciut setelah di open. Jadi ini tuh tips penting banget saat mengaduknya. Dan aku juga kelupaan, aku tambahin setengah sendok teh soda kue. Boleh juga menggunakan baking powder ya. Lalu ini kita aduk kembali aja. Ini diaduknya aku menggunakan teknik balik. Dan jangan terlalu cepat diaduk ya, agar adonannya tidak cepat mencair. Nah kalau udah, ini langsung aja kita masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi tadi. Nah, kalau udah masuk semuanya, selanjutnya di sini aku mau aduk menggunakan sumpit. Ini fungsinya agar di dalamnya itu tidak terlalu berongga ya. Dan aku hentakkan agar udara yang ada di dalamnya itu bisa keluar. Jadi hasilnya nanti tidak terlalu berpori. Dan ini sudah siap kita panggang ya. Nah sebelumnya aku sudah panaskan ovennya selama 10 menit di suhu 200 derajat dengan api atas bawah. Lalu ini kita oven, aku turunkan suhunya ke 160 derajat. Kita oven menggunakan api atas bawah selama 30 menit ya, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah ini setelah 20 menit aku oven, ini hasilnya mengembang dengan baik ya. Nah kita oven aja sampai matang. Dan ini bolunya sudah matang, mau aku angkat aja dan kita keluarkan dari oven. Nah ini masih agak panas ya, di sini aku mau langsung keluarkan aja. Nah sebelum kita keluarkan, ini bisa kita hentak-hentakan dulu agar lebih gampang saat dikeluarkan ya. Dan akan aku keluarkan aja dan aku simpan di cooling rack agar si bolunya ini bisa cepat dingin. Nah ini dia, untuk bolunya sudah matang. Ini sudah aku keluarkan dari loyangnya ya, tapi ini keadaannya masih panas. Tapi ini untuk teksturnya sangat lembut. Dan kita dinginkan dulu sebelum diberikan topping ya. Nah ini bolunya sudah mulai dingin dan akan aku toppingi menggunakan buttercream. Dan untuk resep buttercreamnya sudah pernah aku share ya. Nanti aku masukkan aja untuk linknya di deskripsi box. Nah ini kita olesi aja di atas permukaan bolunya. Ini bebas ya, kalau misalkan kalian gak mau pakai topping itu boleh-boleh aja, disesuaikan selera saja ya. Nah selanjutnya aku mau tambahkan topping dengan 2 topping ya. Aku pakai meses coklat dan keju yang sudah diparut. Nah pertama kita masukkan dulu, ini meses coklatnya aku gunakan sendok, boleh menggunakan tangan juga ya, asal bersih. Nah kita taburi aja di setengah permukaan bolunya. Nah ini hasilnya ya. Dan sebelahnya lagi akan aku berikan topping keju yang sudah diparut. Nah ini dia hasilnya setelah aku berikan topping. Tampilannya jadi lebih cantik ya. Cocok banget dijadikan untuk ide jualan, ide hantaran, ataupun sajian saat kita kumpul arisan, kumpul keluarga, ataupun cemilan di rumah ya. Nah sekarang aku mau coba potong. Dan aku mau tunjukkan ke teman-teman semua untuk tekstur bagian dalamnya ya.
Nah, ini untuk bagian dalamnya dia kelihatan pori-porinya ini halus dan untuk teksturnya juga ini sangat empuk dan lembut. Dan di sini aku mau cobain ya untuk rasanya. Wah, ini tuh kelihatan banget ya, dia sangat empuk. Nah, untuk rasanya juga di sini itu rasanya manisnya pas, ada rasa gurihnya juga. Sangat empuk dan lembut ya, walaupun cuman pakai 3 telur aja. Dan ini juga enggak seret ya saat kita makan. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu like, komen, share, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan selamat mencoba dan semoga berhasil.